Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait produksi bahan baku sediaan farmasi berbasis bahan alam laut yang potensial dan berkelanjutan, di mana kami memilih chondroitin sulfat sebagai bahan baku suplemen nutrisi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Squid cartilage and liver. Kelompok kami menggunakan limbah tulang rawan dan hati cumi untuk memperoleh senyawa chondroitin sulfat yang diperoleh dari hasil ekstraksi. Aktivitas yang diharapkan ialah chondroitin sulfat dapat menjadi bahan baku produksi suplemen nutrisi untuk pasien dengan penyakit sendi. Salah satu contoh dari senyawa glukosaminoglikan adalah chondroitin sulfat. Chondroitin sulfat sendiri telah dimanfaatkan secara luas dalam terapi osteoartritis sebagai analgesik. Bagian pertama, kelimpahan sumber daya alam laut, khususnya cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan moluska yang hidup di laut dan termasuk dalam ordo Teuthoidea. Habitat cumi-cumi biasanya berada di tengah kedalaman lautan, namun juga bisa ditemukan di pesisir pantai dan pada kedalaman hingga 400 meter di bawah permukaan laut. Cumi-cumi tersebar luas di perairan Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan September sampai November, cumi-cumi tersebar di perairan pantai Lombok dengan indeks kelimpahan rata-rata 23,0 kg per trim. Kondisi pemanfaatan. Di beberapa daerah seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi di Trenggalek, status pengelolaan cumi-cumi dinilai berada pada kategori sedang dengan nilai agregat 2,21. Penangkapan cumi-cumi di lokasi ini didominasi oleh spesies oseanik dan neritik dengan sebagian besar aktivitas penangkapan dilakukan di perairan lebih dari 12 mil dari pantai. Meskipun ada pemanfaatan yang signifikan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan. Pada sebelah kiri terdapat peta yang menjelaskan tentang potensi sumber daya alam berupa cumi-cumi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menunjukkan bahwa potensi sumber daya cumi-cumi di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai sekitar 8,773 ton per tahun dengan upaya penangkapan yang optimal. Kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh bahan. Ekstrak tulang rawan dan hati cumi mengandung chondroitin sulfat yang digunakan secara luas sebagai suplemen makanan dan obat alternatif untuk mengatasi osteoartritis. Chondroitin sulfat bermanfaat pada osteoartritis karena efek imunomodulatornya yang mencakup reduksi atau pengurangan pada translokasi NF-kappa B, produksi sitokin proinflamasi seperti IL-1 beta dan TNF-alpha, serta aktivitas enzim seperti NOS2 dan COX-2. Chondroitin sulfat juga berkontribusi pada peningkatan sintesis proteoglikan dalam kartilago, mengurangi apoptosis kondrosit, dan mengurangi sintesis serta aktivitas matriks metaloproteinase. Selain osteoartritis, terdapat juga indikasi bahwa chondroitin sulfat mungkin bermanfaat dalam kondisi lain yang melibatkan peradangan dan respon autoimun, seperti psoriasis, aterosklerosis, penyakit radang usus, dan penyakit degeneratif sistem saraf pusat seperti Alzheimer dan Parkinson. Tantangan dalam pengadaan bahan dari produksi suplemen nutrisi chondroitin sulfat dengan bahan dasar limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi. Tantangan pertama yang dihadapi ialah suplai bahan baku. Suplai limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi masih sangat rendah di pasaran untuk dijadikan bahan baku suplemen nutrisi. Tantangan berikutnya ialah kualitas. Tidak semua limbah kartilago dan hati cumi-cumi berada dalam kualitas yang bagus atau layak. Tantangan terakhir terletak pada kurangnya pengetahuan masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat menyebabkan penumpukan limbah cumi-cumi karena pengelolaannya yang belum maksimal. Solusi pengadaan bahan dalam proses produksi suplemen nutrisi chondroitin sulfat dengan bahan dasar limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi. Solusi pertama ialah mengadakan kerjasama antara perusahaan dengan industri makanan atau pembudidaya untuk memenuhi kebutuhan suplai. Solusi kedua dengan melakukan pengecekan atau penyortiran kartilago dan hati cumi-cumi yang diperoleh agar kualitas terjaga. Dan solusi terakhir dengan dilakukannya penyuluhan dan pelatihan pengolahan limbah kartilago dan hati cumi-cumi ke masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan produksi suplemen nutrisi chondroitin sulfat dari limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi diantaranya yaitu sektor industri makanan dan nelayan cumi-cumi. Limbah tulang rawan dan hati dari cumi-cumi dapat diperoleh dari industri makanan yang menggunakan daging cumi-cumi tanpa memanfaatkan tulang rawan dan hatinya. Kolaborasi dengan sektor industri makanan ini juga diharapkan dapat membantu perkembangan sektor industri makanan. Selanjutnya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah setempat. Pihak ini terlibat untuk urusan perizinan terkait pengelolaan cumi-cumi. Pihak lain yang terlibat yaitu industri farmasi. Industri farmasi terlibat untuk pemanfaatan senyawa chondroitin sulfat dari tulang rawan dan hati cumi-cumi menjadi bahan baku suplemen nutrisi dan terapi adjuvan untuk pasien osteoartritis. Dan yang terakhir adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan terlibat untuk penerimaan izin edar dari suplemen chondroitin sulfat yang telah diproduksi. Kemudian, target pasar dari suplemen nutrisi chondroitin sulfat ini adalah pasien dengan penyakit osteoartritis sebagai suplemen nutrisi dan terapi tambahan untuk mengurangi rasa sakit akibat penyakitnya.
Timeline dari produksi suplemen nutrisi kondroitin sulfat meliputi permohonan izin untuk pengelolaan limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi. Selanjutnya yaitu permintaan kerjasama bersama sektor industri makanan dan nelayan cumi-cumi untuk pengadaan bahan baku limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi. Kemudian melakukan pengumpulan limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi dari sektor industri makanan dan nelayan. Kemudian melakukan ekstraksi kondroitin sulfat dari limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi serta menganalisis kadar kondroitin sulfat di dalamnya. Kemudian melakukan pembuatan suplemen nutrisi dengan bahan baku kondroitin sulfat dari ekstraksi limbah tulang rawan dan hati cumi-cumi. Tahap ini dilakukan bersama dengan industri farmasi. Yang terakhir yaitu melakukan uji keamanan dan proses mendapatkan izin edar dari BPOM sebelum kemudian dipasarkan di masyarakat. Keunggulan kondroitin sulfat dari limbah cumi yang pertama yakni memiliki kandungan yang lebih tinggi dibanding bahan baku saat ini, seperti ikan hiu dan sapi. Kedua, proses ekstraksi dari limbah cumi relatif lebih ekonomis dan efisien. Dan yang terakhir, sumber bahan baku yang digunakan lebih ramah lingkungan. Aspek keberlanjutan dari pengelolaan limbah cumi meliputi 1. Pengembangan kondroitin sulfat tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Selanjutnya, memastikan pengelolaan limbah dapat meningkatkan nilai tambah industri perikanan dan tidak malah mencemari lingkungan. Dan menerapkan teknologi yang ekonomis, efisien, serta ramah lingkungan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi pada video ini. Terima kasih telah menonton video kelompok kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Oke, kalau gitu kita mulai diskusi pembagian tugas kita. Ini kan ada beberapa bagian nih. Ada yang dari PPN sendiri kan penilaian kayak ada bagian limpahan, kondisi pemanfaatan, kebutuhan, tantangan dan sebagainya. Ini mau aku bagi sesuai ini atau gimana? Boleh. Oke. Kalau gitu nanti aku kirim listnya dulu ya ke grup. Oke. Kalau gitu aku dulu yang beli deh. Ini aku nanti ngambil bagian yang tantangan dan solusi dan bahan. Nah, sisanya silahkan. Aku mau lihat yang terlibat tentang lain. Oke. Nah, itu aku kebutuhan mendapatkan bahan. Siap, Wen. Catat. Aku berarti yang keunggulan sama aspek keberlanjutan, sisanya yang kelimpahan sama kondisi pemanfaatan saat ini. Oke deh, kemudian udah. Artinya nanti habis ini kita langsung mulai bagian masing-masing ya. Terus kalau misalnya masih ada nanti bisa koordinasi sama teman yang lain. Oke, terima kasih. Masih. Jadi